Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Hadirin jamaah kajian Shalah Al-Hikmah Permaisuri. Marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, hingga kita masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan nikmat dengan keluangan waktu. Maka kedua nikmat ini merupakan nikmat yang besar yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin, yaitu melanjutkan keutamaan sabar. Keutamaan sabar yang nomor 9 dalam kitab Silsilah A'malul Qulub. Ini disebutkan bahwasanya keutamaan sabar selanjutnya adalah mudha'afatu ajris sabirin. Allah akan melipat gandakan pahalanya orang-orang yang sabar. Berbeda dengan amalan-amalan lainnya. Pahala jika kita melakukan sebuah amalan, terkadang pahala itu sudah ditentukan. Tetapi ketika orang memiliki kesabaran, maka pahalanya Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan, bahkan pahalanya tidak bisa dihitung. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita semua tentang orang-orang yang dilipat gandakan pahalanya bagi mereka-mereka yang memiliki kesabaran. Itu di dalam surat Al-Qasas ayat 54. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka diberikan dua pahala bima sabaru, karena kesabaran mereka. Maka ketika seorang itu bersabar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dua pahala dari buah kesabarannya. Wa idza kanatil a'mal lahu ajrun ma'lum mahdud fa inna sabra ajruhu la hadda lahu. Kalau kita biasa mengetahui amalan-amalan memiliki pahala yang sudah diketahui, pahala yang sudah ditetapkan. Di sedekah mungkin matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil. Ini sedekah sudah ditentukan kadar pahalanya. Tapi kalau sabar, Allah Subhanahu wa taala la hadda lahu, tidak ada batasannya, tidak ada ketentuannya. Allah taala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala akan membalas bagi mereka-mereka yang sabar balasannya bighairi hisab, tanpa hisab, tidak bisa dihitung, tidak bisa ditentukan. Kalau bighairi hisab, kita tidak bisa menghitungnya dan tidak ada ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan sabar. Qala Sulaiman bin Qasim, kullu amalin yu'raf thawabuhu ila sabr. Setiap amalan pahalanya diketahui. Setiap amalan pahalanya sudah ditentukan.
kecuali sabar. Qala Allah Ta'ala innamal yuwassabiruna ajrahum bighairi hisab. Qala kalma'il munhamir. Ada mufassir menafsirkan bahwasanya ayat ini seperti alma al-munhamir, seperti air yang tercurah, air yang ngalir, air yang jatuh. Ya. Jadi memang tidak bisa ditentukan dengan suatu bilangan tertentu atau batasan-batasan tertentu. Wa qala al-Auza'i, al-Imam Auza'i menafsirkan ayat itu laisa yuzan lahum wala yuqalu lahum innama yughrafu lahum ghurfan. Ya. Jadi balasan mereka itu tidak ditimbang atau ditakar, tapi ya dikucurkan, ya dialirkan. Kalau dialirkan ya kita nggak tahu seberapa banyak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala balas bagi mereka-mereka yang memiliki kesabaran tanpa batas. Kemudian yang nomor ke-10, nailul imamah fid din. Keutamaan sabar selanjutnya adalah kita akan mendapatkan kepemimpinan di dalam agama. Alaqullah al-imama fid din ala sabr wal yakin. Nah, antum kalau pengen jadi pemimpin, maka kuncinya adalah sabar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kepemimpinan di dalam agama itu dengan sabar dan yakin. Allah Ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami. Lamma sabaru, kalau mereka itu sabar. Allah akan menjadikan pemimpin-pemimpin di dalam agama dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kalau mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Mereka meyakini dengan ayat-ayat kita. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, as-sabr wal yakin bihima tunalul imamah fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan kita akan mendapatkan kepemimpinan, kita akan mendapatkan kemajuan dalam agama. Itu dengan sabar dan yakin. Tapi kalau tidak ada kesabaran dan keyakinan, maka dia tidak akan bisa jadi seorang imam dalam agama. Kemudian yang ke-11, ma'iyatullah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan sabar selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Ja'alallahu ma'iyatahu lis-sabirin. Faqala innallaha ma'as sabirin. Allah akan membersamai bagi mereka-mereka yang senantiasa sabar. Allaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kemudian yang ke-12, husulus sabir 'alal 'aun. Orang yang sabar akan mendapatkan pertolongan. Ya. Kalau pengen mendapatkan pertolongan, kuncinya harus sabar. Ternyata selama ini kita tidak ada yang menolong kita. Atau tidak ada pertolongan yang datang kepada kita. Mungkin kita belum sabar. Nah, kita tingkatkan lagi kesabarannya, karena dengan kesabaran akan mendatangkan pertolongan. Ja'ala subhanahu wa ta'ala as-sabra 'aunan wa 'uddah. Wa amara bil isti'anah bihi faqala wasta'inu bis-sabri was-shalah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sabar ini adalah penolong. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua dalam firman-Nya ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan salat itu adalah penolong. Kalau kita pengen mendapatkan pertolongan, ya kuncinya harus sabar, kemudian menjalankan kesabaran. Faman la sabara lahu la auna lahu. Bagi siapa yang tidak memiliki rasa sabar, tidak punya perasaan sabar, maka tidak ada pertolongan. Nah, jadi kuncinya itu, kalau kita pengen mendapatkan pertolongan harus sabar. Tapi kalau kita tidak memiliki kesabaran, jangan berharap pertolongan itu datang.
Yang ke-13, husulun nasr. Nah, ini juga sama, ini mendapatkan kemenangan. Kalau tadi pertolongan, ini akan mendapatkan kemenangan. Husulun nasr, mendapatkan kemenangan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala sallallahu alaihi wasallam wa'lam anna fis sabri ala ma taqrahu khairan katsiran wa anna an-nasra ma'as sabri. Dari Ibnu Abbas, dia meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'lam, perlu kalian ketahui bahwasanya di dalam kesabaran ala ma taqrahu, atas apa yang kalian benci, atas apa yang kalian tidak sukai. Pokoknya ada sesuatu yang tidak kita sukai, tapi kita sabar itu. Maka sesungguhnya di dalamnya khairon katsiron. Di dalamnya itu ada kebaikan yang begitu banyak. Asa an tuhibbu syai'an khairul lakum wa asa an takrahu syai'an khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kita cintai ternyata yaitu buruk bagi kita. Tapi sesuatu yang kita benci, sesuatu yang tidak kita sukai, itu ternyata baik untuk kita. Jadi namanya seorang yang beriman, dia harus yakin apa yang menimpa dirinya itu semuanya baik. Rasulullah mengatakan, ajaban li amrin mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh heran perkaranya orang yang beriman itu. Semua apa yang menimpanya itu baik. In asobathu sarra syakar. Kalau dia dalam kondisi lapang, dia bersyukur. Wa in asobathu dharra sabar. Kalau dia ditimpa kesulitan, ditimpa musibah, dia pun bersabar. Yang lagi kondisinya lapang karena dia syukur, mensyukuri nikmat-nikmat Allah, tidak kufur, baik baginya. Tapi kalau dia kondisinya lapang, dimudahkan rezekinya, kesehatannya, juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah sakit, kemudian dia kufur, nah ini tidak bagus. Mungkin lebih baik bagi mereka yang sakit tapi dia bersabar. Bersabar menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ajaban li amril mu'min. Sungguh takjub, sungguh heran perkara orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Semua perkara yang menimpanya pasti insyaallah baik. Baik itu menurut kita. Mungkin memang ini tidak baik buat kita, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu baik. Ya. Maka husulun nasr ini akan mendapatkan kemenangan. Ya. Kalau kita sabar terhadap apa yang kita tidak sukai. Wa anna an-nasra ma'as sabri. Karena sesungguhnya kemenangan itu bersama kesabaran. Waqad amadallahu as-sahaba bil malaika hinama sabaru wattaqu. Kisahnya, buktinya ketika sahabat di dalam peperangan mereka bersabar, Allah Subhanahu wa taala datangkan bala bantuan dari para malaikat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan para malaikat? Ya karena mereka bersabar dan bertakwa. Allah Ta'ala bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihin hadza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Ya. Ketika kalian bersabar dan bertakwa, wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum. Kemudian malaikat datang berbondong-bondong ya untuk menolong kalian bi khamsati alaf, dengan 5.000 malaikat yang memiliki ciri, memiliki tanda. Itu karena mereka bersabar dan bertakwa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bala tentaranya dari jenis malaikat. Wa kana min asbabi intisari Bani Israil ala Fir'aun sabruhum ala ma asabahum. Kemudian kenapa Bani Israil itu menang, lolos dari kejaran Fir'aun? Ya karena kesabaran mereka terhadap siksaan-siksaan yang menimpa Bani Israil itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru wa dammarna ma kana yasnau fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Allah wariskan, Allah berikan
kepada orang-orang yang tertindas, yaitu oleh Fir'aun, ya. Masyariqal ardi wa magharibaha, baik dari timur ataupun baratnya, yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kenikmatan ini kepada Bani Israel. Kenapa? Karena mereka sabar terhadap terhadap apa yang dilakukan oleh Fir'aun kepada Bani Israel. Itu karena buah kesabaran mereka. Fatammat kalimatu rabbikal husna ala Bani Israel bima sabaru. Dan ketetapan Allah sempurna bagi Bani Israel karena kesabaran mereka. Dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu, Allah hancurkan, Allah binasakan, ya, atas apa yang telah dilakukan oleh Fir'aun dan kaumnya. Ma kanu ya'rishun, dan atas apa yang telah. Yaqulu Syafi'i, Al-Imam Syafi'i mengatakan aslu sabri al-hazm wa thamratuhu az-zufru. Jadi pokok kesabaran itu adalah menahan, ya. Pokok kesabaran itu menahan. Artinya dia tidak berkeluh kesah, kemudian ya dia juga siap untuk menerima apa yang datang kepada dirinya, maka dengan kesabaran tersebut dia akan mendapatkan keberuntungan, kemenangan. Dalam pepatah Arab mengatakan man sabara dhafira. Barang siapa yang bersabar maka beruntunglah dia. Kalau enggak bersabar tak akan untung. Yang ke-14, an-najat min qaidil a'da. Yang ke-14, selamat dari tipu daya musuh. Dengan bersabar kita akan selamat dari tipu daya musuh. Ja'ala subhanahu as-sabra wa taqwa junnatan 'azimatan min qaidil adu wa makrihi. Faqala wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sabar dan ketakwaan ini sebagai junnah, sebagai tameng, sebagai pelindung kita dari serangan musuh, dari tipu daya musuh, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Imran, "Fa in tasbiru," jika kalian bersabar dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum. Tipu daya mereka itu enggak akan membahayakan kalian, gitu. Tidak akan membahayakan kalian sedikit pun kalau kitanya bersabar. Kemudian yang ke-15, as-salatu minallah warahmah wal hidayah. Kita akan mendapatkan salawat, yaitu doa dari Allah, rahmat dan hidayah bagi orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 keutamaan ini bagi mereka-mereka yang memiliki kesabaran. Dan ketiga keutamaan ini tidak diberikan kepada selain orang-orang yang memiliki kesabaran. Apa itu? Yaitu salat, warahmah wal hidayah. As-salat itu doa dari Allah dan rahmat serta hidayah. Faqala wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar bagi orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika orang-orang itu ditimpa musibah, mereka akan mengatakan inna lillah. Sungguhnya semua milik Allah. Ya. Apa yang kita miliki, baik jasad kita ataupun yang lainnya, semua yang ada di dunia ini semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan semua akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim shalawatum min rabbihim, maka bagi mereka salawat dari Tuhan mereka dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka yang akan mendapatkan hidayah. Jadi orang yang bersabar akan mendapatkan salawat, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-16, nailu mahabbatillah subhanahu. Dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala mahabbatahu bisabr wa ja'ala li ahli sabr. Allah mengaitkan kecintaannya itu dengan sabar. Apa yang bersabar akan dicintai Allah. Siapa yang tidak memiliki rasa sabar, berarti dia tidak mendapatkan
cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen dicintai, ya harus sabar. Kalau pengen dicintai Allah, ya. Tentunya kita semua menginginkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ini adalah tujuan utama yang kita cari dan kita raih, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa meraihnya. Namun kecintaan dan keridhaan manusia, janganlah kita menggebu-gebu untuk mencarinya karena sesuatu itu tidak bisa kita raih. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Kecintaan, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak mungkin antum akan dapatkan. Antum mau berusaha semaksimal mungkin, semua orang cinta sama kita, ridho sama kita, suka sama kita, nggak akan mungkin bisa. Seberapa banyak kekayaan yang kalian berikan kepada mereka, nggak akan mungkin. Karena kaidah mengatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Kecintaan, keridhaan manusia kalau kita cari itu adalah sesuatu yang mustahil untuk bisa kita dapatkan. Waridullah ghayatun la tutrak. Tapi ridha Allah Subhanahu wa taala, cintaan Allah, sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan. Fatruk ma la yudrak. Tinggalkan apa yang sesuatu yang tidak mungkin didapat. Nah, kalau tadi ridha manusia, kecintaan manusia itu sesuatu yang mustahil kita dapat, ya tinggalkan. Fatruk ma la yudrak. Tinggalkan yang begitu tuh. Karena nggak mungkin semua yang ada di sekitar kita, dia itu suka, dia itu senang dengan kita, nggak akan mungkin itu. Kalau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Seandainya engkau menginfakkan seluruh apa yang ada di muka bumi ini, ma allafta baina qulubihim. Nggak mungkin menjadikan hati mereka lembut. Itu seluruh apa yang ada di bumi. Nah, kekayaan kita seperti seluruh apa yang ada di bumi atau tidak? Seluruh apa yang ada di bumi saja kalau kita infakkan kepada mereka, kita kasih mereka, itu ma'allafta baina qulub. Tak mungkin menjadikan hati mereka lembut, menjadikan mereka lunak, senang dengan kita, maka sesuatu itu tidak mungkin. Tapi ada sesuatu yang mungkin. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau sudah Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kita dan cinta dengan kita, ini Allah Maha Kuasa. Allah bisa menggerakkan hati-hati hambanya. Bisa saja. Akhirnya orang-orang itu tanpa kita harus mengeluarkan materi, mereka suka dengan kita karena Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati. Nah, maka dengan sabar ini kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alaha li ahli sabr, dan kecintaan ini juga diberikan kepada ahlus sabr, orang yang memiliki sabar. Maka ayyin min nabiyyin qata'ala ma'ahu ribbiyun katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'afu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka, ya, dengan jumlah yang besar dari pengikutnya. Kemudian mereka bertakwa. Ya. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang mereka timpa, ya, yang ditimpa dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga tidak lesu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin, ya. Ketika mereka berjuang bersama Rasulullah SAW di medan perangan, wa ma dha'afu wa mastakanu. Mereka tidak malas-malesan, mereka tidak rasa lemah atau takut, tapi mereka semangat, ya, dan bersabar dengan segala sesuatu yang dihadapinya. Ya. Ya, namanya perang itu pasti nggak enak, gitu. Namanya perang pasti nggak enak, tidur nggak enak, makan nggak enak, tapi semua itu tidak melemahkan semangat mereka. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sabar. Yang ke-17, nailu sana'illah subhanah. Dia akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala.
kama asnallahu ala abdihi Ayyub alaihi salam bi ahsanis sana li'annahu sabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji, menyanjung Nabi Ayyub alaihi salam. Kenapa? Karena bi ahsanis sana li'annahu sabar. Karena Nabi Ayyub adalah orang yang sabar. Ya. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna wajadnahu sabira. Sungguhnya kami mendapatinya yaitu Ayub sabira, orang yang sabar. Ini Allah yang menyatakan bahwasanya Nabi Ayub adalah orang yang sabar. Inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Sungguhnya dia adalah hamba yang paling baik. Innahu awwab, dan sungguhnya dia sangat taat. Kemudian yang ke-18, as-sabru diyaun. Sabar itu merupakan cahaya, penerang bagi kita. Nabi Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya, wa shadaqah burhan, dan sedekah itu merupakan petunjuk, wa sabr dia, dan sabar itu adalah sama ya, cahaya yang menerangi kita. Wal Quran hujjatun laka aw alaik, dan Al-Quran itu akan menjadi penolongmu atau yang akan menjadikan Al-Quran ini menuntut apa yang telah kamu lakukan. Kemudian yang ke-19, al-intifa' bil ayah. Al-intifa' bil ayah, yaitu keutamaan sabar. Orang yang memiliki kesabaran, dia akan dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Akhbar azza wa jalla annahu la yantafi'u bi ayatihi wa la yastafidu minna illa sahibus sabr al-mukatsir minhu. Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya ayat-ayatnya ini tidak akan bisa diambil manfaatnya, tidak akan bisa diambil faidahnya, kecuali bagi mereka-mereka yang memiliki rasa sabar. Fa'ata bihi bisighatil mubalaghah fi qouli ta'ala wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayat likulli sabarin syakur. Dan telah kami utus Musa dengan ayat-ayat kita, dengan tanda-tanda kita. Ya. Dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari gelap gulita. Akhrij qaumaka minadh dhulumat. Keluarkan kaummu dari kegelapan menuju cahaya. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Dan ingatkan hari-hari mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayat likulli sabarin syakur. Sungguhnya yang demikian itu ada tanda-tanda ya, bagi mereka-mereka yang bersabar dan bersyukur. Maka orang yang bersabar akan memahami atau mendapatkan manfaat dari tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, baik ayat kauniyah ataupun ayat Qur'aniyah. Ayat kauniyah atau ayat Qur'aniyah. Ayat kauniyah ya ayat tanda-tanda berupa alam semesta. Ayat Qur'aniyah ayat-ayat berupa Al-Qur'an. Fi surat Luqman, dan dalam surat Luqman juga Allah mengatakan, alam taro annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah liyuriyakum min ayatihi inna fi dzalika laayat likulli sabarin syakur. Apakah kalian tidak memperhatikan bahwasanya kapal-kapal yang berlayar di lautan itu bi ni'matillah, karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Liyuriyakum min ayatihi, agar kalian memperhatikan tanda-tanda Allah. Inna fi dzalika laayat, sungguhnya yang demikian itu ada pelajaran, ada faidah, ada manfaat bagi siapa? Likulli sabarin syakur. Jadi yang demikian itu ada manfaatnya, ada pelajarannya, ada faidah yang bisa kita ambil. Namun faidah itu hanya bisa diambil, hanya bisa dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang sabar dan bersyukur. Nah, pantas saja kita nggak paham-paham tanda-tanda Allah, mungkin karena kita tidak punya
kesabaran. Ya. Padahal sih sering ngaji, sering baca Quran, bahkan mungkin kalau khatam bolak-balik. Tapi kok tidak ada ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Nah, jadi kita tidak memiliki sabaran. Karena ayat ini disebutkan inna fi dzalika laayat, sungguhnya yang demikian itu ada pelajaran, ada tanda-tanda, ada manfaat. Buat siapa? Likulli sabarin, bagi mereka-mereka yang bersabar. Syakur dan orang yang bersyukur. Nah, kalau kita tidak pernah mendapatkan pelajaran, tidak pernah mendapatkan manfaat dari tanda-tanda kebesaran Allah, ya, mungkin kita tidak memiliki kesabaran dan rasa syukur. Wa ba'da qissati Saba qala wa ja'alnahum ahaditsa wa mazzaqnahum kulla mumazzaq inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Nah, itu juga semuanya inna fi dzalika likulli sabarin syakur, ya. Dalam kisah kaum Saba, ya. Ketika maka kami jadikan mereka buah mulut, jadi pembicaraan, ya. Dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda bagi orang yang sabar dan bersyukur. Jadi ilmu itu atau manfaat tadi bisa didapatkan bagi mereka yang bersabar dan bersyukur. Dzakara ni'matin manallahu biha 'alal ibad wa hiya al-fulqul lati tanquluhum wa tanqulu bada'ihum. Tilka ni'mah allati la yantafi bitadabburi fiha illa sabirun. Allah Ta'ala wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam. Dan tanda-tanda Allah itu ada kapal-kapal yang berlayar di lautan. Al-a'lam, seperti gunung-gunung. Iya yuskinir riha fayadlalna rawaqid ala dhuhri inna fi dzalika likulli sabarin syakur. Nah, itu juga semua bagi mereka-mereka yang memiliki kesabaran dan rasa syukur, ya. Fahadi arba mawadi fil Qur'anil Karim tadullu ala annahu la yantafi bil ayat illa ahlu sabri wa syurr. Jadi cukup dari 4 ayat yang ada di dalam Al-Quran tadi itu sudah menunjukkan bahwasanya la yantafi bil ayat, tak mungkin bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat, dari pelajaran-pelajaran, dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kecuali ahlus sabri wasyukri, kecuali mereka yang memang memiliki rasa sabar dan syukur, ya. Nah, kalau kita pengen bisa mengambil manfaat dari tanda-tanda kebesaran Allah, kita harus memiliki rasa sabar. Kemudian yang ke-20, nailul matlub wal husul al hajah. Nailul matlub, kita akan mendapatkan apa yang kita minta dan terpenuhi kebutuhan kita. Nailul matlub. Apa yang kita inginkan dengan kesabaran, insyaallah Allah akan mengabulkan keinginan-keinginan kita dan hajat-hajat kita, ya. Kemudian yang ke-20, ikhlafullah alaihi. Allah akan memberikan ganti kepada mereka yang memiliki kesabaran. Allah akan memberikan ganti. An Ummi Salamah radhiyallahu anhuma anna qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ummi Salamah beliau berkata bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslim tusibuhu musibah fayaqulu ma amarahullah." Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah, kemudian dia mengucapkan sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ucapannya ketika kita ditimpa musibah, Allah nyuruh apa? Kita disuruh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzi asabathum musibah, ya. Yang mereka ditimpa maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, tidaklah seorang muslim ketika dia ditimpa musibah kemudian dia mengucapkan sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
yaitu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allahumma ajurni fi musibati wakhlif li khairan minha. Allah, ujurni fi musibati, berikan pahala pada musibah yang menimpa diriku. Wakhlif li khairan minha, dan gantikan yang lebih baik darinya. Illa akhlafallahu lahu khairan minha, kecuali Allah akan gantikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang telah hilang. Qalat falamma mata Abu Salamah qultu ayyul muslimina khairun min Abi Salamah. Tsumma inni qultuha fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ummu Salamah meninggal, falamma mata Abu Salamah, ketika suaminya juga meninggal, qultu ayyul muslimina khairun min Abi Salamah. Siapa muslim yang lebih baik daripada Abi Salamah? Tsumma inni qultuha fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Salamah ini mengatakan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lebih baik lagi daripada Abu Salamah. Siapa itu? Dia dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena dengan doa tadi fa'akhlif li khairan minha. Abu Salamah udah baik. Dan dia berdoa, Allah gantikan yang lebih baik. Jadi Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Wah, kesabaran akan diberikan sesuatu yang kita hilang dari kita, itu dengan sesuatu yang baik. Kayak Ummu Salamah tadi. Abu Salamah saja, ayul muslimina khairun min Abi Salamah. Orang muslim yang mana yang lebih baik daripada Abi Salamah? Allah Subhanahu wa taala menggantikan, ternyata ada Rasulullah yang lebih baik. Siapa yang lebih baik lagi kalau banding Rasulullah? Ada, ya. Itu buah kesabaran. Kemudian nomor 22. Wasabru sabilul izzi fid dunya. Sabar itu adalah jalan kemuliaan di dunia. Inna sabra huwa tariqun liyanal al-'abdu bihi izzad dunya. Jadi sabar itu adalah jalan untuk meraih kemuliaan di dunia, ya. Wadzalika li'annahu yahni ra'sahu lin-nas wa la yattali' ila ma fi aidil ghair. Karena dia menundukkan, ya, kepalanya dari apa yang dimiliki oleh manusia, dan dia tidak melirik apa yang ada di tangan orang lain atau di tangan manusia yang lainnya. Fi ghazwatil Yarmuk nada Abul A'war As-Salami ya ma'syar Quraisy khudhu nasibakum minal ajr was sabr fa inna as-sabra fid dunya 'izzun wa makramah wa fil akhirah rahmah wa fadilah fasbiru wa sabiru. Nah, ketika dalam peperangan Yarmuk, nada Abul A'war ini menyeru para pasukan, ya ma'syar Quraisy, wahai kaum Quraisy, ya, khudhu nasibakum minal ajr was sabr, ambillah bagian kalian, ya, dari pahala dan sabar. Fa inna sabra fid dunya izzun wa makramah. Karena kesabaran itu di dunia merupakan kemuliaan di dunia. Wa fil akhirah rahmah, dan di akhirat nanti sebagai rahmat, wa fadilah, dan keutamaan. Fasbiru wa sabiru, maka bersabarlah dan kuatkan kesabaran kalian. Itulah keutamaan bagi mereka-mereka yang memiliki kesabaran. Ada 22 keutamaan, ya. Namun intinya kesabaran ini sungguh banyak sekali keutamaannya, sampai-sampai tidak ada batasan yang menyebutkan, atau dalil yang menyebutkan bahwasanya orang yang bersabar alasannya sekian, pahala 10 atau 40. Tapi tadi innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Punya Allah membalas bagi mereka yang bersabar tanpa hisab. Kemudian selanjutnya adalah
majalatus sabr. Ya. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya, ini ruang lingkup sabar ya. Ruang lingkup sabar. Kita sebelumnya sudah mengetahui bahwasanya aslu sabr yaqa fi thalathatil umur. Bahwasanya sabar itu terjadi pada 3 perkara. Asalnya, pokoknya ada pada 3 perkara. Itu sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat, dan sabar dalam menghadapi takdir Allah. Tapi dari 3 pokok ini nanti ada cabang-cabangnya, yang mana dari cabang-cabang itu tentunya kembali kepada 3 yang pokok ini. Tapi yang pokok adalah 3 asal ini. Kita harus dituntut untuk sabar dalam menjalankan ketaatan. Kita dituntut untuk sabar tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Dan kita pun diperintahkan untuk senantiasa bersabar dalam menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala dan menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Azan. Nah, di sini ada yang pertama dari cakupannya, jadi cabang dari 3 yang pokok tadi ya. As-sabru ala bala'id dunya, sabar terhadap bala, terhadap ujian dunia. Nah, makanya dunia ini tempatnya ujian, tempatnya cobaan ya. Maka kalau antum sudah tahu bahwasanya di dunia ini tempatnya ujian, tempatnya cobaan, tidak ada jalan lain kecuali bersabar. Mau cari jalan yang mana lagi? Kita makanya harus memahami terlebih dahulu gitu. Kita hidup di dunia itu untuk apa? Untuk bersenang-senang, untuk lihai-lihai, untuk santai-santai, atau kita ini disuruh bersusah-susah, diuji, tempatnya cobaan. Kita harus memahami terlebih dahulu keberadaan kita di dunia. Kalau kita sudah paham ternyata kita hidup di dunia itu untuk diuji, untuk dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cobaan. Ya udah. Berarti solusinya kita harus sabar. Kalau sudah tahu tujuan kita ada di sini. Kita dengarkan azan Isya terlebih dahulu.
Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak tentang keutamaan sabar yang telah kita sebutkan. Ada 22 keutamaan. Maka bagi siapa yang memiliki kesabaran, kemudian dia senantiasa menjaga rasa itu, insyaallah 22 keutamaan ini bahkan lebih akan dia dapatkan. Tidak ada? Ya Pak, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah betul Ustaz, kata orang itu sabar itu ada batasnya? Apakah iya Ustaz? Itu ada yang ingin tahu apa sabar itu ada batasnya atau memang tidak ada batas? Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sabar ada batasnya atau tidak? Tentunya ini sebenarnya ada dua hal ini. Kalau dia kemarin juga sudah kita jelaskan sih, bisa ada batasnya, bisa tanpa batas. Ada batasnya, dia diperbolehkan ketika dizolimi, dia boleh membalas kezoliman itu. Fa'in aqabtum fa'uqibu bimithli ma uqibtum. Jika kalian dianiaya atau disiksa, fa'aqibu bima uqibtum, maka kalian boleh membalas sesuai dengan siksaan yang kalian terima. Berarti kan itu terbatas. Tapi ada juga orang yang memaafkan. Dia disakiti, dia disolimi, dia tetap memaafkan. Maka disinilah tingkatan-tingkatan sabar itu. Itu lebih tepatnya sabar itu memiliki tingkatan-tingkatan. Ada yang dia memiliki kesabarannya begitu kuat. Ada yang derajatnya mungkin masih lemah. Ketika ada orang yang menzoliminya dan dia tidak salah, maka dia juga boleh untuk membalas kezaliman tersebut. Kalau dilihat dari sini, berarti kesabaran dia terbatas sampai di situ. Tapi ketika dia memaafkan, masya Allah, berarti kesabarannya tanpa batas. Jadi tergantung orangnya. Allah Ta'ala alam. Ada yang lain? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Karena ini pembahasan ruang lingkup sabar ini juga cukup panjang pembahasannya. Khawatir kalau kita bahas pada pertemuan kali ini, bahasannya akan terputus. Baik, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.